Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Munzia, NIM 19 10 11 13 dari kelas S1 TT07D. Cita-cita saya menjadi engineer muda yang sukses dan juga seorang pembisnis, dan juga saya ingin memiliki sebuah toko baju muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai template dan exception, mulai dari materi, flowchart, dan juga percobaannya. Langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu mengenai template dan exception. Yang pertama itu template. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum, yang berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas yang digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Dan template sendiri itu terbagi menjadi dua, ada template fungsi dan juga template kelas. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini. Nah, dari dua tulisan ini, itu ada perbedaan pada prototipenya hanya pada kelas dan nama tipe. Tetapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama. Untuk kelas dan nama tipe sendiri, ini digunakan untuk mendefinisikan nama template-nya. Lalu di sini, yang pertama kita membuat template terlebih dahulu. Untuk kelas T, lalu kita memasukkan argumen, dan di dalamnya itu kita dapat mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe yang berbeda-beda. Ada integer, chart, maupun float. Lalu contoh programnya di sini, itu untuk template ada pada baris keempat, kelas TMT. Lalu di program utama, di sini ada deklarasi variabel dengan tipe yang berbeda-beda. Lalu di sini ada untuk menampilkan outputnya, pada baris ke-17 sampai ke-20. Lalu yang kedua ada template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Untuk penulisannya itu seperti yang tertera di sini, dan juga untuk mendefinisikan objek pada template kelas ditulis dalam format kode sebagai berikut. Nama underscore kelas, lalu tipe underscore data, nama underscore objek, dan kita memasukkan argumennya. Di sini ada contoh template kelas. Untuk template-nya itu ada pada baris keempat, yaitu kelas T. Terus kita juga menambahkan sebuah kelas yang bernama program. Lalu di sini ada aksesnya itu public. Lalu di sini pada baris ke-8 ada yang namanya konstruktor. Lalu untuk program utamanya di sini untuk menampilkan datanya, dan juga ada pendefinisian sebuah objek atau OBJ. Lalu ada yang namanya exception atau error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Untuk exception sendiri memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Nah, untuk exception itu terdiri dari 3 kode program untuk menangani error. Yang pertama ada throw, atau yang dimaksud dengan program akan melemparkan exception ketika terjadi error. Lalu ada catch, atau program menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Lalu ada try, atau suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Nah, di sini untuk penulisannya ada try, throw, dan juga catch. Di sini ada contoh program exception-nya. Nah, itu kita masuk ke baris keempat, ini ada double pembagian, lalu ada perulangan if, dan di baris ke-6 ini ada penggunaan throw, atau nanti throw ini akan melemparkan variabel y kepada exception. Lalu untuk masuk ke program utama, di sini itu untuk menampilkan outputnya dari baris ke-16 hingga ke baris 25. Dan di sini pada baris ke-17 ada penggunaan try, dan pada baris ke-22 ada penggunaan catch. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart untuk program yang akan saya buat. Yang pertama itu ada start atau mulai. Lalu kita menggunakan template data.
dan juga pada program kita menggunakan atau membuat kelas dengan nama info. Lalu di sini kita memanggil kelas info dengan tipe data string, dan juga di sini untuk array data, dan juga di sini untuk pointernya. Lalu di sini ada deklarasi untuk fill dan juga m sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu kita di sini disuruh untuk inputkan data. Ketika kita inputkan pilihan satu, maka yang akan terjadi adalah try block. Lalu nanti kita disuruh untuk menginput data mulai dari nama dan gaji. Lalu setelah kita inputkan, itu akan dilempar atau throw, lalu catch. Nah, untuk pilihan satu ini nanti kita ingin menginputkan data lagi. Ketika ingin menginputkan data lagi, kita akan masuk ke proses input data untuk nama dan gaji. Jika tidak, kita langsung menggunakan break. Kenapa break? Karena dalam program itu menggunakan perulangan case break. Nah, ketika kita memasukkan pilihan 2, nanti yang akan ditampilkan oleh pilihan kedua adalah gaji pegawai, lalu akan melalui proses break. Ketika kita memilih pilihan ketiga, itu nanti kita akan langsung keluar, atau di sini ada proses return dan juga break. Nah, kalau kita memasukkan selain dari pilihan 1, 2, dan 3, maka akan menampilkan data yang salah. Untuk flowchart dari programnya, lalu langsung saja kita membuat programnya. Oke, di sini saya akan langsung membuat programnya. Untuk yang pertama itu include iostream, lalu menggunakan library include windows.h, lalu kita menggunakan include stdlib, langsung kita ke using namespace std, lalu kita membuat template-nya. Itu template. Untuk template-nya kelas data. Di sini untuk nama template-nya itu kelas data. Lalu di sini saya membuat sebuah kelas yang bernama kelas info. Setelah membuat kelas, itu saya akan memberikan aksesnya untuk public. Nah, untuk di dalam public atau member fungsi sendiri, di sini terdapat data nama dan juga data gaji. Karena nanti di program untuk menampilkan nama pegawai dan juga gaji yang dihasilkan. Di sini itu atau keterangannya itu sebagai template-nya untuk tipe data template. Tipe data template. Di sini itu untuk nama template-nya itu template dengan nama data. Lalu di sini itu untuk kelas dengan nama info. Setelah kita untuk mendeklarasikan data gaji, saya membuat info dalam kurung data untuk nama dan juga data untuk gaji atau dibuat inisialisasi. Untuk nama itu NM dan juga untuk gaji itu GJ. Atau di sini itu saya membuat konstruktor. Tapi di sini kita menjelaskan bahwa NM itu adalah nama dan juga untuk gaji itu adalah GJ. Lalu setelah itu saya akan menggunakan perulangan if, di mana di dalam if ini saya menggunakan atau
gj.c underscore str gaji kurang dari 2 juta, atau di sini itu namanya untuk ini itu adalah sebuah fungsi untuk merubah tipe data string menjadi tipe data integer. Untuk gaji sendiri itu adalah untuk gajinya. Jadi kan kalau gaji kan dengan tipe data integer. Jadi kita perlu menggunakan fungsi untuk merubahnya. Kita kasih keterangan di sini fungsi atau ini untuk merubah string menjadi integer. Lalu di dalam if ini kita akan menggunakan throw yang nantinya akan membuang data nama kepada exception nanti. Setelah throw, di sini kita akan membuat member fungsinya itu void tampil di mana fungsi void tampil sendiri itu untuk menampilkan outputnya nanti. Untuk namanya kita memasukkan nama, kita kasih spasi endel. Lalu sini untuk menampilkan gaji kita masukkan gaji, lalu kita kasih spasi, jangan lupa untuk titik komanya di akhir. Setelah void tampil atau member fungsi, kita masuk ke program utamanya, integer main, di mana di dalam integer main ini ada deklarasi variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Untuk yang pertama itu kita memanggil kelasnya kelas info menggunakan tipe data string. Lalu di sini itu untuk string. Lalu kita menggunakan objek atau obj 1 dengan array 100. Dimana ini ada array of pointer dan juga tipe data template-nya menggunakan string di sini. Lalu di sini ada deklarasi untuk integer fill atau pilihan nanti, dan juga m sama dengan 0. Lalu setelah itu ada deklarasi variabel lagi untuk string nama dan juga gaji. Lalu di sini kita membuat menu untuk menampilkan datanya nanti. Untuk menampilkan pilihan nanti, kita menampilkan data gaji pegawai di PT AIS. Lalu kita akan menampilkan untuk pilihan yang pertama itu ada untuk input data, lalu di sini ada untuk pilihannya, kan kita tadi di flowchart membuat 3 pilihan. Untuk yang kedua itu untuk hasil datanya, lalu pilihan yang ketiga itu untuk keluar. Nah, setelah kita membuat output pilihan, kita akan memasukkan pilihannya dengan menggunakan cin fill. Lalu kita di sini menggunakan switch case. Lalu di sini kita menggunakan switch case. Kita memasukkan pilihan untuk case yang pertama.
itu kita menggunakan fungsi try, di mana di dalam try ini kita akan menampilkan untuk nama, lalu untuk gaji. Setelah itu, untuk menampilkan output dan juga kita memasukkan inputnya untuk nama, dan untuk gaji juga kita masukkan cin gaji. Setelah itu, dimana di fungsi try juga kita menggunakan operator new, kita menggunakan objek 1 atau memanggil objek 1, dan juga untuk masukkan m, dimana kita menggunakan operator new pada baris ke-46 ini. New memanggil kelas info dengan tipe data string, dan di sini akan menampilkan nama dan juga gaji. Lalu untuk m++ di sini itu untuk menampilkan data yang kita masukkan nanti untuk selanjutnya. Lalu setelah kita menggunakan fungsi try, kita juga akan menggunakan operator catch. Pada case 1, catch untuk string nama, itu kita untuk memasukkan di dalam catch itu untuk menampilkan output, di mana gaji di atas UMR ketika gajinya itu lebih dari 2 juta. Ketika kita memilih pilihan kedua untuk menampilkan data tadi, lalu setelah catch itu kita akhiri dengan break karena kita menggunakan case. Selanjutnya itu untuk case 2, dimana dalam case 2 itu ada perulangan for to. Pertama kita tipe data integer i, i kurang dari m, dan juga i di sini untuk menampilkan data selanjutnya. Lalu kita memasukkan output cout-nya itu untuk data. Untuk data yang kita masukkan selanjutnya i+1, kasih spasi ndl. Lalu di dalam for juga kita akan memanggil objek obj1, obj1i, dan juga menggunakan operator untuk menampilkan yang kita buat tadi di member fungsi atau tampil. Lalu kita akhiri dengan break setelah case 2. Setelah case 2 kita masuk ke case 3. Nah, di dalam case 3 ini dari return 0 atau kita nanti akan keluar, jadi juga dengan break. Lalu di sini ada operator default, di mana di dalam default ini ketika kita memasukkan pilihan yang salah, maka akan menampilkan kata-kata pilihan yang dimasukkan salah. Kita tutup mulai dari switch yang dari awal itu.
Selanjutnya itu ada sistem, dimana ini untuk menjeda pause-nya. Lalu sini juga ada sistem untuk CLS titik 2. Lalu di sini ada goto menu. Goto menu di sini itu untuk kembali ke program menu. Setelah selesai semua, oke, langsung saja kita run program yang tadi dibuat. Dan ternyata di sini ada ketidaktelitian untuk using name-nya. Klik spasi, kita run ulang. Nah, untuk program sudah jadi, sudah bisa di run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan. Ada pilihan 1, 2, dan 3. Ketika kita memasukkan pilihan 1, kita diminta untuk menginputkan data, mulai dari nama dan gajinya. Jadi saya memasukkan untuk besar gajinya itu 1 juta. Lalu di sini kita akan melanjutkan atau memasukkan data lagi atau tidak. Kita memilih pilihan lagi, pilihan 1 untuk menginputkan data lagi. Untuk namanya itu, sini saya menginputkan gaji sebesar 7.500.000. Nah, selanjutnya ketika kita memilih pilihan kedua, maka yang akan tampil adalah hasil yang tadi kita inputkan pada saat memilih pilihan 1. Nah, di sini ada hasil dari data pertama yang kita pilih itu dengan nama Zia, lalu data kedua itu dengan nama Siti. Lalu ketika kita memilih pilihan ketiga, maka akan program berakhir atau keluar, pilihan keluar. Sekian untuk penjelasan dari materi, flowchart, dan juga programnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai modul, flowchart, dan juga percobaan, template, dan exception. Quotes dari saya adalah, gagal itu urusan nanti, yang penting kita usaha dan terus mencoba dan mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.